Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Marilah kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Qur'an, melanjutkan surat Al-Imran ayat 12. Ayat 17, ayat 18 syahidallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Selanjutnya langsung kita maknai. Syahida telah menyaksikan, telah bersaksi. Siapa Allah? Allah. Apa yang Allah saksikan? Annahu, bahwasanya la ilaha, tidak ada Tuhan, tidak sesembahan illa kecuali huwa dia. Jadi dia bersaksi dan membuat pernyataan apa yang dia ketahui, apa yang dia yakini. Allah nyatakan ini bahwa tiada Tuhan kecuali dia, Allah itu. Misalnya tiada Tuhan kecuali saya atau Allah. Yang lain itu tidak ada. Yang lain itu bukan Tuhan. Wal malaikatu, dan malaikat-malaikat. Maksudnya juga malaikat, para malaikat. Jumlah yang tidak terhitung, begitu banyaknya malaikat itu. Tidak ada yang mati ya, sampai kiamat baru nanti mati lagi. Kecuali yang tidak mati. Setelah itu semua malaikat juga bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Jadi kalau seandainya Allah itu bohong ya, maka malaikat itu banyak itu gimana dia mau nutupinya kan gitu. Malaikat segitu banyak itu ya, begitu juga dalam pengetahuan dan kefahaman serta keyakinannya bahwa betul tidak ada Tuhan kecuali Allah. Malaikat sudah jalan kemana, sudah keliling kemana, sudah menempuh kemana ini, mengarungi laut, mengarungi samudra, mengarungi bukan mengarungi ya betul, mengarungi. Dusun kami itu mengarungi itu masukkan karung ya. Mengarungi itu maksudnya ya menjelajahi. Malaikat berkemana-mana ya, tapi ya pengetahuan dan pemahaman dia bahwa betul tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa ulul ilmi, dan orang yang punya ilmu. Nah, juga sepengetahuan dan sepahamannya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nih, beda dengan malaikat tadi. Malaikat mungkin dia dengan fakta dia berbicara itu, dengan keyakinan, bukan hanya sekedar ilmu, tapi dia juga dengan fakta kan gitu. Karena dia kekuatan kemampuannya sangat luas dan tidak terbatas kan gitu. Sedangkan manusia ya kemampuan kekuatannya terbatas, penglihatan terbatas. Terlalu jauh tidak terlihat, terlalu dekat tidak terlihat juga, terlalu besar tidak terlihat, terlalu kecil juga tidak terlihat. Tapi ilmunya, dengan ilmunya manusia itu bisa meyakini, bisa mempercayai, bisa mengakui bisa dengan ilmu itu dia bisa simpulkan bahwa betul tepat ibarat hakim ya, setelah melihat bukti-bukti. Kalau yang hakim betul-betul lihat bukti ya. Kalau kita ya sama juga melihat bukti bukti yaitu alam yang diciptakan oleh Allah beserta isinya langit bumi ini, itu menjadi bukti bahwa adanya Allah, bahwa adanya kekuasaan Allah, bahwa adanya penciptanya walaupun tidak kita jelajahi gitu. Yang kita jelajahi cuma bumi yang sebagian kecil ini saja. Dan ilmu dari Allah, pernyataan-pernyataan dari Allah, kalam-kalamnya Allah, baik dalam kitab Al-Quran ini maupun kalam-kalam Allah ya dari kitab-kitab sebelumnya. Itu juga sabda-sabda Rasul ini. Dan begitu juga cerita-cerita yang sudah pernah terjadi, sejarah-sejarah berkaitan dengan
ketuhanan, itu berkaitan dengan hamba atau umat yang kedatangan Rasul, dan apa yang terjadi terhadap umat itu adalah sama. Ini samanya itu adalah sama-sama ditolong atau sama-sama disiksa bagi yang menolak, ini ya, menolak, mengkufuri, mendustakan, ini, dan datang siksa ini kepada mereka kaum yang menolak, mengkufuri tadi, mendustakan tadi. Dan sedangkan siksa itu tidak mengenai pada orang-orang yang mengikuti, mempercayai, meyakini pada kedatangan Rasul itu, dan apa-apa yang dibawa oleh Rasul, baik kitab maupun kalam-kalam Allah ataupun apapun yang firman-firman Allah yang Rasul itu sampaikan kepada mereka. Kalau kita, ilmu kita kitab, kita tidak menjumpai Rasul, tapi ilmu kita kitab. Kitab pertama Al-Quran, kitab kedua Al-Hadis. Dari kedua kitab ini, karena kita mendapatkan isi kitab ini sempurna atau komplit. Bilang sempurna mungkin tidak, tapi komplit. Kita tahu ilmu membacanya, belajar atau diajari kita maknanya, ini diajari, dijelaskan sampai sejelas-jelasnya kaitan ayat, kaitan ini hadis, ini kan, antara ayat satu dengan lainnya maupun antara hadis dengan Al-Quran dan sebagainya, sehingga kita bisa paham ini kronologisnya, urutannya dan sebagainya. Sehingga dari itu kita jadi yakin dari cerita-cerita yang diceritakan oleh Al-Quran ini kita bisa yakin. Sehingga cerita yang kita tidak alami dari cerita itu kita bisa yakin, karena cerita itu berkesesuaian cerita satu dengan yang lainnya, ini, dan sebagian ada bukti-bukti fakta di bumi, ini. Nah, untuk janji-janji Allah seperti cerita yang akan datang, alam barzah, alam akhir, alam kiamat, alam akhirat dan sebagainya. Kenapa kita bisa yakin? Karena kita meyakini dari apa yang sudah terjadi. Kita bisa yakin akan yang akan terjadi dari apa yang sudah terjadi. Ini ilmu pengamatan atau ilmu ini eksperimen atau ini apa? Ilmu ini apa? Dari hasil kita memahami, merenungi apa yang sudah terjadi. Contoh, orang bisa bertani, orang bisa berkebun, orang bisa ini apa? Membangun dan sebagainya. Itu dari hasil pengamatan, dari hasil pengamatan. Nah, ini orang bangun, bangun masang genteng lebih dahulu, tidak mungkin ini. Nah, mungkin dulu ada yang nyoba nih masang genteng dulu. Alasannya biar tidak kepanasan gitu kan. Pasang genteng dulu, ya kan? Pasang ini apa? Atap dulu ya. Bingung lah ini mau masangnya di mana gitu. Nah, orang tentu masang dari pondasi. Ini dari pengalaman, Sehingga itu menjadi ilmu, sehingga jadi pelajaran bagi orang-orang generasi berikutnya untuk bagaimana membangun. Sehingga orang yang tidak sesuai dengan teorinya ini maka itu disalahkan, salah kamu, ini nanti kamu akan mendapatkan kesulitan atau tidak sesuai nanti. Termasuklah bagaimana rumah bangunan supaya tidak miring. Apa ukurannya bangunan nggak miring ini? Ukurannya ternyata ini apa? Kalau lantai lah ya, kemiringan lantai ini walaupun bukan pelajaran pelajaran teknik sipil lah ini ya. Kalau mau kita luruskan lantai itu bagaimana supaya nggak miring lah ini, itu pakai levelnya itu ngukurnya dari pakai air kan gitu, selang ya. Nah, ini diisi air, ini kan selang kecil gitu ya, diisi air. Nah, ini ditaruh satu sudut atau satu sisi, dan ini kemudian digaris di mana letak airnya, ditaruh sisi apa ujung selang di tempat yang lain digaris. Nah, maka itulah garis lurus. Kalau dipasang benang, itulah garis lurus yang harus kita timbun atau harus kita ratakan supaya jadi lurus lagi. Bukan ini apa ngelihat kondisi tanah. Ya, kalau kondisi tanahnya rata, kalau kita kondisi tanahnya miring ini terus kita ratakan saja ya, rata tapi miring kan gitu. Jadi ukurannya levelnya adalah ini air tadi. Begitu juga ini apa lurus ke atas gitu ya. Istilah orang itu ya, saya pernah ngenek masalahnya. Tahu jadi lot lah ini dari benang dikasih bandulan. Ini benang kalau dikasih bandulan kemana lurusnya itu pasti lurus. Tidak pernah lotnya di sini ya, ini terus bandulannya di sini. Nah, itu mustahil. Pasti dia lurus ini, lurus. Nah, ini. Maka kita mau pasang kusen, jendela, pintu apa ya, ya lurusannya ini. Gampang lah ini. Gampang sekali.
pasang ini ya, pasti dia lurus ini. Lurus ke atas ini gitu. Kalau lurus lantai tadi ya pakai ini tadi. Nah, ini. Jadi dari pengamatan kita ini bisa kita simpulkan ya ini, bahwa misalnya orang bangun ini bisa kuat enggak atau bisa ya dari kita ilmu kita awal tadi ya ini. Nah samalah halnya kita, kok kamu bisa meyakini, meyakini apa yang sudah terjadi, apa yang Allah ceritakan berupa sejarah-sejarah apa itu, berhubung ada bukti, sebagian bukti walaupun tidak komplit, itu ini menunjukkan bahwa itu bukti kan gitu. Nah bagaimana dengan yang akan terjadi, kan kamu belum mengalami ini. Nah samalah dengan kita ilmu membangun tadi. Jadi kita ilmu bagaimana supaya lantai tidak miring, bagaimana supaya bangunan lurus, bagaimana supaya kuat dan sebagainya tadi, ini dari jatuh bangun jadi bangunan roboh ini ya, dari beberapa ini akhirnya disimpulkan kalau mau kuat, kalau mau lurus, kalau mau ini apa tidak miring, kalau mau ini sudah ada dari pelajaran ini. Begitu juga kita ini apabila kita sudah berdasarkan fakta ini apa ini tadi, maka kita harus berkesimpulan bahwa pasti bangunan ini kuat kan gitu, karena sudah sesuai dengan ini apa sesuai dengan aturan-aturan dalam membangun. Begitu juga dengan kita melihat apa yang sudah terjadi, apa cerita-cerita yang sudah lewat, nah ini maka kita mempunyai alasan kuat untuk meyakini bahwa apa yang Allah janjikan pun pasti terjadi. Allah menciptakan. Kita lihat ciptaan Allah yang sempurna seperti manusia, walaupun kita ya tidak sempurna ya gitu. Dan kita ini apa? Maka apa yang Allah janjikan akan dibangkitkan, artinya akan dibikin ulang. Logika kita membikin ulang itu pasti lebih mudah daripada membuat awal itu loh. Ide awal itu sulit, ide awal terus menciptakannya itu ya kadang-kadang trial and error, karena seperti kita ilmu kita tadi ya coba-coba kan gitu. Nah ilmu Allah ternyata tidak begitu sekali bikin langsung jadi lah ini. Maka apakah kita akan ini apa sulit percaya bahwa Allah akan mampu menghidupkan, membangkitkan lagi nih dengan Allah menciptakan begitu gampangnya lah ini. Dengan air, cipratan air seperti itu aja bisa Allah ciptakan manusia ya. Nah maka pastilah dengan ringan kita meyakini bahwa pasti Allah bisa nanti membangkitkan, pasti Allah bisa. Sama ibarat itu kalau filenya ada, bagaimana akan menemukannya? Wah, ada sistem, ada caranya menemukan file itu. Jadi orang ini walaupun sudah hilangnya lama, ini Allah ada cara. Atau apalagi Allah ceritakan ada catatan dan sebagainya, semua kegiatan dicatat. Apalagi yang Allah ceritakan bahwa apa yang terjadi ini sudah ada catatan sebelumnya, kemudian setelah terjadi dicatat kembali kemana nanti di akhirat catat itu akan dibuka dan diceritakan kembali. Apalagi seperti itu jadi secara administrasi sangat detail dan sangat komplit dan sangat ini apa komprehensif dan sangat ini apa luar biasa Allah. Maka kalau kok kita berpikir bagaimana orang kok sudah hancur, ini berarti orang itu ibarat tidak punya administrasi sehingga perlu cari apa saja pencarian 3 tahun lagi gitu. Cari SK, cari ini apa ini lampiran SK, cari surat, di mana surat kemarin, perasaan taruh di sini, gitu pencarian. Nyari 3 tahun tidak ketemu. Tapi kalau administrasinya rapi seperti Allah itu ini menghidupkan kembali jasadnya si A, si B, si C. Wow, administrasinya lengkap. Allah tahu strukturnya bagaimana, ini tingginya bagaimana, mukanya kayak mana, catatannya lengkap. Ibarat fotonya ada, videonya ada. Maka kita ya tentu dengan mudah. Ya samalah seperti kita ibarat begitu banyak seperti YouTuber ini menyimpan file gitu. Menyimpan file ini pengajian, ini kegiatan anak-anak, apalagi kegiatan ini dikasih judul gitu kan. Begitu orang ada enggak video pengajian tafsir Quran surat ini, ayat ini gitu. Gampang kita lihat aja, surat apa tadi, ayat berapa, langsung cepet gitulah kira-kira kalau administrasinya rapi. Apalagi Allah, kita saja bisa membuat sesuatu itu dengan ilmu kita bisa mudah lah ini kan. Quran segitu banyaknya, video segitu banyaknya, kok bisa menemukan itu dengan cepat? Aduh, ada pikiran orang tradisional itu, primitif itu namanya. Ini bagi kita yang sudah ngerti administrasi, itu seperti itu gampang, apalagi Allah. Nah maka kita orang yang punya ilmu di sini, ilmu apalagi tepat ilmunya Quran hadis. Kadang-kadang orang setelah kita lihat ya pengalaman orang ahli kelautan gitu ya. Ini yang orang suka meneliti ini biasa.
Itu saja dari ilmunya yang meneliti, bukan ilmu agama itu. Kalau kita kan ilmu Quran hadis itu jelas-jelas ilmu agama, jelas kita menjadikan kita yakin. Ini orang ilmu, para peneliti, bagian meneliti apa, banyak penelitian macam-macam. Ada meneliti kesehatan, ilmu kedokteran, ilmu ilmu kimia, ilmu apa. Dari apa yang dia teliti itu akhirnya sampailah dia titik pada bermuara pada dia mempercaya adanya Tuhan, adanya Allah itu. Akhirnya dia percaya. Apalagi setelah di cross checknya dengan kitab, ternyata benar, wah, ini berarti bukan hanya sekedar bermuara kepada bahwa ada Tuhan. Jadi tidak mungkin kalau tidak ada Tuhan. Bukan segitu saja, itu masih tidak jelas berarti Tuhannya bisa siapa saja. Jadi dengan ilmu yang dia teliti tadi akhirnya bermuara kepada Tuhan itu ya Allah. Gitu. Jadi cerita misalnya ada orang yang menemukan api di laut gitu ya. Setelah dilihat di ayatnya, toh ternyata ayatnya ada. Wah, berarti betul Tuhan yang disebut ini apa? Al-Qur'an, bahwa Allah itu Tuhan yang seperti yang disebut dalam Al-Qur'an ini. Kan gitu. Ada yang menemukan sungai di dalam laut ini. Setelah di cross check dalam Quran ada, wah, berarti betul Tuhan Allah yang disebut ini kitab Al-Qur'an ini gitu. Nah, gitu. Jadi bukan hanya sekedar bermuara tapi merujuk langsung kepada Allah. Ini. Maka wajarlah orang yang berilmu dia juga meyakini, selain mengetahui yang meyakini, memahami, meyakini bahwa betul tidak ada Tuhan kecuali Allah. Qaiman bil qisti, qaiman dengan istiqomah istilahnya itu. Dengan menetapi dan adil. Menetapi itu bukan hanya sekedar tahu terus ya tahu saja, bukan. Qaiman ini ya istiqomah, artinya dengan segala konsekuensinya. Jadi banyak orang yang salah paham di sini, menganggap kalau sudah bersyahadat kalau sudah bersyahadat terus pasti masuk surga itu ya. Ada syarat sebetulnya. Salah satu syaratnya qaiman ini. Qaiman ini. Konsekuensinya itu harus istiqomah, ditetapi terus. Kalau murtad tidak jadi, berhenti namanya. Ini belum sampai finish, belum waktunya selesai, dia sudah selesai duluan, minggat, tidak mau menjalankan tugas, tidak bisa. Nah, kalau kita cari gambarannya supaya jelas dia, gampang saja. Seperti orang yang bekerja, seperti orang yang kerja, apalagi sekarang ini pekerjaan itu yang tidak asal mau kerja pasti dapat kerja, enggak. Kerjaan sekarang sulit untuk mendapatkan kerjaan itu, karena kerjaan itu milik orang kan. Kalau kita bikin usaha milik kita. Kita bekerja itu harus daftar ke tempat itu. Kadang-kadang dites dulu. Kadang tesnya macam-macam tes, gitu. Tahapannya itu banyak, mulai dari kelengkapan administrasi, macam-macam, apalagi ASN dan sebagainya. Banyak sekali syarat-syarat harus dipenuhi. Nah, kalau kita memenuhi syarat, kita akan diterima. Kemudian tesnya lulus, syaratnya nilainya sekian, semuanya diterima. Karena walaupun sudah memenuhi syarat di tes, nilainya teratas, misalnya dengan saingannya diterima berapa, dia masuk di peringkat yang diterima tadi, terima 5 misalnya, dia 5 ke atas, poinnya rankingnya 5 ke atas, 5 besar gitu, 5 atau 4 atau dia, berarti dia masuk. Terus apakah dia akan mendapatkan apa yang dijanjikan orang kerja, kan gaji dan sebagainya, tunjangan dan sebagainya? Ya tidak, kalau dia tidak qaiman lagi. Sudah diterima kerja, suruh masuk kerja, tidak mau kerja, tidak mau datang, suruh datang jam berapa, datangnya terlambat. Suruh pulang jam berapa, dia belum pulang, dia pulang duluan. Nih kadang-kadang modusnya sama sekarang. Saya tidak ngatai siapa-siapa. Pakai jam kerja itu dibuktikan dengan absen. Jadi pinterlah absen atau pinterlah pekerja atau orang ini, tetap pinterlah orang. Diakali oleh orang itu. Absen bisa dititip dan gitu. Absen bisa kalau kartu kartunya dititip, set, gesek, sudah ini. Walaupun orang yang belum datang sudah masuk duluan kan gitu. Orang yang belum datang udah masuk duluan absennya. Wah, nggak bisa gitu. Dibuat lagi absen yang lebih akurat. Orang yang tidak mungkin bisa ngabsen kalau orang sini tidak bisa datang. Gimana? Pakai di scan, ada finger scan pakai jari, ya. Jadi kita ini tidak ada yang sama, tidak bisa titip absen saya ini kan. Ya sudah, kamu pakai jempol, saya pakai jari kelingking kamu aja lah, ini mewakilinya. Tidak bisa, tidak sama. Kelingking kita tidak sama, jempolnya. Ya saya sendiri ngabsen tangan kanan, jempol kanan,
kamu tak absenkan saya pakai jempol kiri, nggak sama, nggak bisa, nolak ya, denied gitu. Ini aksesnya ditolak kan gitu. Wah, berarti lebih akurat dengan ini absen ini fingerprint scan ini. Atau malah ini scan mata itu, iris mata itu, tip matanya ditembak itu, set lah ini apa gitu. Berarti betul orangnya. Ternyata tetap aja diakali orang. Nggak tahu nanti bagaimana ke depan ini. Bagaimana ngakalinya ini? Absen jam 7 ya. Nah ini dia udah datang sebelum jam 7. Nah ini. Sebelum jam 7 dia sudah datang terus ngabsen finger scan atau iris mata tadi. Setelah itu kemana? Pulang. Pinter orang itu, pulang yang mau ngantar anak ya, mau ke pasar, yang mau bikin sarapan, nah ini gitu. Yang mau nyuci dulu kan gitu. Ada pembantu soalnya dulu ini. Jadi ngantar anak, jalurnya itu ya, ngantar anak sekolah, mampir ke pasar belanja, pulang masak, sambil masak nyuci ini gitu. Masak selesai, cucian telah dijemur, sarapan, makan untuk siang nanti ya beres urusan rumah tangga ini, baru berangkat kerja. Ini biasanya itu orang-orang yang bukan ke bagian pelayanan gitu. Itu caranya. Saya bukan ngajarin ya. Jadi artinya orang itu pinter ya, bisa melihat celah dan sebagainya. Ini orang, ini manusia karena diberi akal oleh Allah. PLN, PAM, bagaimana supaya orang tidak bisa curi, dibikin terus alatnya supaya tidak bisa curi. Tapi namanya orang pinter, tetap saja bisa aja nyuri. Nah, tinggal moral kita ya. Kita harus punya pemahaman bahwa mencuri ya, baik itu materi maupun non materi, itu berarti kita mencuri kalau kita tidak, bukan hak kita. Nah, maka dulu saya pernah mempertanyakan falsafahnya orang barat itu yang mengatakan time is money, waktu adalah uang. Apa waktu adalah uang? Kita seharian nyogok dan ada uangnya. Iya nyogok nih. Kalau berdiri jongkok atau baring duduk depan TV nonton ini atau main HP, memang tidak ada uangnya. Lah ini ya, berjam-jam seharian, berminggu-minggu main HP aja, tidak ada uangnya. Tidak ada uangnya lah ini. Kerja baru ada uangnya. Lah ini. Ya, tapi kan belum tentu ada kerja ini kan gitu. Waktu jalan terus belum tentu dapat duit lah ini. Ibarat punya toko juga gitu, kita buka terus 24 jam. Belum tentu juga jadi banyak penghasilannya. Dari mana time is money itu? Ternyata tidak begitu pengertiannya. Ya, kita begitu kerja ini yang cocok tuh pasti adalah orang kerja proyek. Nah, saya pernah kerja proyek itu. Belajar belum pernah, ngerti apa enggak, lain pernah jadi safety kan gitu. Lah, namanya kerja dunia gitu kan. Kerja dunia bisa dilihat, bisa dilihat mata itu loh. Ya, tinggal diajak-ajakan aja bagaimana. Bisa jadi, pernah jadi dokumen kontrol, gambar-gambar sipil, gambar-gambar teknik, gambar-gambar apa-apa itu loh. Kita yang megang bukunya. Jadi kalau ada yang membutuhkan, ini gambarnya di copy, diperbanyak. Wah, kayak ngerti aja, padahal kita tidak ngerti. Nah, namanya kerja dunia seperti itu. Nah, ini. Jadi ini apa tadi bahasannya tadi? Nah, ini apa? Jadi kalau kerja proyek itu ya, jam pertama sampai jam ke-7 ini dia dibayar, ada istilahnya itu basic salary atau basic berapa dia dibayar per jam. Si A dibayar sejamnya 15.000 misalnya gitu. Ini pekerjaan tertentu ada yang berapa, itu tergantung dengan jenis pekerjaan dan tergantung dengan jabatannya. Ada yang cuma dibayar 5.000 per jam, lain orang beda-beda. Ada yang 20.000 per jam, supervisor mungkin gitu ya. Itu 7 jam pertama ya dikali 7 berarti kan gitu. 7 jam dikali 15.000 kalau dia misalnya foreman atau apa. Kemudian begitu jam berikutnya jam 8 jam berarti dia kerja, dia masuk jam ke-8 itu dibayar 1,5 jam. Berarti bukan kalau yang 20.000 berarti bukan 20.000, bukan dikali 20.000. Jadi 7 jam dikali 20.000 misalnya dia supervisor ya, ditambah 1,5 kali 20.000 berarti dikali dapat tambahan lagi 30.000, bukan 20.000 lagi kan gitu. Nah, jam berikutnya berapa jam saja dikali 2.
Nah ini berarti kalau dia per jamnya tadi 20.000, ini kalau dikali 2 berarti per jamnya itu dia dapat 40.000 jam lemburnya itu. Ini jam lembur jadi 40.000. Nah maka bahaya sekali kalau dia dianggap masuk jam berapa, gitu, pulang jam berapa. Kalau lebih dari jam biasa itu udah termasuk lembur, dikali 1,5, dikali 2 kali lipat gajinya itu dari basicnya itu. Ini padahal dia terlambat masuknya atau tidak masuk atau ini apa tak terlambat atau tidak ikut lemburnya, dibikin waktunya panjang. Ini timekeepernya ini ya yang main ini orang yang dibuat masuk pulang jam berapa itu, oh dapat duit banyak itu. Nah sedangkan perusahaan dirugikan banyak itu, orang tidak masuk atau masuk cuma sebatas jam berapa terus dibuat. Itu namanya time is money. Waktu dan uang, artinya dengan waktu itu Anda dibayar. Ini per jam itu ada hitungannya, dan setiap jam itu ada hitungan yang berbeda. Nah di sini baru namanya time is money. Kerja proyek, kerja swasta ini bukannya ini pegawai negeri yang pulang jam berapa saja bayarannya sama, ini balik cepat sama, pulang lambatnya sama, ini datang duluannya sama aja ini. Tapi kalau kerja proyek itu ada catatan waktunya. Ini nih contoh yang paling tepat. Itu namanya time is money. Itu maka manusia tadi ini apa? Walaupun sudah kerja ya diterima tadi pekerjaannya diterima. Tapi kalau tidak mau kerja, kerjaannya salah atau kerjaannya ini apa di situ malah rusak keamanan, malah suka mencuri kan gitu. Bagian administrasi ini apa malah tidak mau ngurusi surat menyurat, tak mau ngurusi dokumen dan sebagainya. Nah itu gimana itu? Ini apa akan sama seperti orang lain yang ibarat beragama tadi masuk Islam terus dijanjikan surga selamat neraka dia akan dapat, sama dengan orang bekerja ini tadi dijanjikan ini gaji, dijanjikan tunjangan sebagainya dia akan dapat? Tentu tidak. Yang terlambat akan dipotong ya kan, yang sering terlambat akan kena tegur kan gitu. Apalagi yang pulang cepat ini ya kena tegur ini kan, kalau sering terjadi bisa dipecat kayak gitu. Apalagi tidak mau datang sama sekali, giliran gajian datang. Kerja tidak mau datang, giliran hari tanggal gajian datang. Atau dia lihat rekeningnya, kok belum masuk gaji saya. Gaji apa Pak? Ini ya gaji saya kerja. Kamu kerja apa enggak ini? Ini ya enggak ini kan. Tapi kan sudah terdaftar. Walaupun sudah terdaftar, tapi kalau tidak kerja itu gajinya adalah dibayar karena kita bekerja. Begitu juga setelah Islam itu sudah cukup kita bersaksi bahwa ada Tuhan selain, tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kalau tidak bekerja, dalam arti tidak beramal ya tentu tidak ada bayaran, tidak ada pahala untuk kita. Bagaimana kita mau berharap surga? Ini jadi orang yang berkeyakinan bahwa sudah sadar masuk surga itu ya belum komplit pengetahuannya, masih kurang ya. Ini kenapa dibuat sedemikian dulu? Ya karena bertahap ya. Yang penting kamu masuk Islam dulu. Selanjutnya bagaimana? Nah selanjutnya itu yang harus dia faham, harus mengerti, dan yang membawa atau yang mengajari mubalek atau yang menyampaikan ini yang harus memberi petunjuk. Kamu tidak cukup sudah masuk saja. Setelah masuk itu harus gerak-gerak kan gitu ya. Masuk aja diem aja tidak enak gitu. Masuk terus diem aja ya. Tanyalah ibu-ibu, masuk aja tidak enak. Masuk harus banyak gerak, ini senang itu ya. Ini artinya setelah diterima kerja harus ini apa? Bekerja ini kan, walaupun berkeringat. Justru berkeringat itu nanti gajinya ini kan, bayarannya mantap lah gitu. Ini kamu akan dapatkan hasil dari berkeringat atau bekerjanya itu. Ini payahnya, berjemurnya, panas dan sebagainya. Kamu akan dibayar. Kalau kerja di laut nyelemnya itu loh, dinginnya itu loh. Kamu dibayar karena nyilem tuh dinginnya itu. Kalau di dapur panas itu kamu dibayar karena panasnya itu. Itu ada kerjanya. Kerja pun dia akan dibayar kalau diapresiasi kalau kerja itu tuh benar. Kerja tapi tidak benar, bagian dapur masak tapi masakan gosong, bagian masak tapi selalu yang diantarkan itu keliru. Yang pesan ayam dikasih ikan, yang pesan ikan dikasih ayam, walaupun ini enak dipesan ikan dikasih ayam. Yang bagian tidak suka, kenapa dia pesan ikan? Memang karena suka ikan, tidak suka ayam. Itu kerang ayam tadi dia tidak dimakan, marah-marah. Dilaporkan, kerjanya tidak becus, keliru, paham, ini tidak ngerti sistematika kerjaan ini. Dianggap sama, hari ini dibuatkan sayur asam semua. Ya tergantung pesanan, tergantung menu atau tergantung jadwalnya. Tidak bisa dia ngatur sendiri. Hari ini libur dulu. Masa kamu mau makan terus? Ini kan hari Senin, ini kan hari Kamis, jadwalnya puasa. Yaitu puasa itu bagi orang paham agama. Saya ini orang sini mau kerja, jadwalnya makan harus ada makanan. Kamu bagian dapur tidak usah urusan orang suruh puasa. Mau puasa aja sendiri.
kan gitu. Jadi kerjaan itu harus sesuai tata laksana pekerjaan, SOP-nya. Kalau kerja itu tidak sesuai SOP, sama kita beribadah tadi, asal ibadah, bekerja asal bekerja, sekolah asal sekolah, tidak ikuti aturan, sekolahnya pagi datangnya sore, dan gitu. Sekolah siang datangnya malam, salah waktu datang aja keliru, salah waktu datang ya. Salah ngerjakan tugas, mana PR-nya, kumpulkan PR. Ini kamu kenapa ini salah semua? Saya kan tulis itu Bu, PR saya itu selembar, saya tulis semua itu halaman 15. Lah kan PR-nya halaman 10. PR halaman 10 dikerjakan halaman 15. Ini salah halaman. Salah halaman ini tidak diterima, kan gitu. Kerjakan lagi, dianggap kan sudah dikerjakan ya, dianggap belum mengerjakan. Jadi gitu. Kerja baru ada hasil, baru ada diapresiasi. Kalau bekerja itu digaji, kalau beribadah itu diberi pahala, kalau benar waktu, benar ini ukuran, benar kalau istilahnya ibadah ya, mungkin bacaan benar bacaan, benar geraknya, benar waktunya, benar termasuk benar niatnya, kan gitu. Nah, itu namanya ilmin qaiman. Qaiman di situ ya maksudnya seperti itu. Jadi tidak bisa kita bersyahadat saja. Yang penting saya sudah masuk Islam, dibuktikan dengan KTP saya Islam. Tidak bisa. Nah, ini gitu. Qaiman bil qisti dengan adil. Termasuk adil berkaitan hak dan kewajiban. Ibadah kita apa yang Allah janjikan pahala itu hak kita, kewajiban kita adalah beribadah dengan benar. Nah, ini. Maka kita konsisten. Nah, ini apa? Kita juga istiqomah menetapi ibadah kepada Allah. Nah, ini maka nanti akan kita mendapatkan keadilan atau perlakuan adil dari Allah itu. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Dia Allah. Diulangi lagi oleh Allah, dan Allah menambahkan adalah Allah itu Al-Aziz Maha Perkasa, menang-menangan, Al-Hakim lagi Maha menghukumi. Perkasanya Allah ini kalau kita seperti tadi, kita mau ngakali, mau minta jatah surga juga, emang kamu preman. Ya kan gitu. Ini tadi saya kerja di klinik gitu. Nah, yang kerja di klinik itu walaupun yang bagian pendaftaran, walaupun yang bagian ini apa tensi atau bagian apa-apa, ada bagian gigi, ada yang bagian apa, bagian umum, bagian apa, itu kerja, memang itu kerjaannya, dibayar. Ini ada lagi di situ ada yang minta bayaran juga, padahal ada kerja situ, siapa? Preman. Lah ini preman gitu, awal bulan salah minta ini, alasannya keamanan. Lah ini alasannya keamanan, padahal dia jadi keamanan itu ya, motor hilang ya tetap aja dia ganti, enggak lah ini tetap aja dia minta uang keamanan di bulan itu, bulan berikutnya tetap minta uang keamanan, dan motor hilang ya urusan dia. Jadi keamanan ini dia minta uang keamanan itu majaki setiap bulan datang kayak minta uang keamanan itu, bukan yang kayak orang jaga parkir, wajar dia mendapat bagiannya, dia menjaga ya gitu, diarahkan, dirapikan biar muatnya banyak, biar bisa keluarnya, dibantu keluarnya ya gitu, enak kalau keluar dibantu gitu daripada keluar sendiri kan gitu. Keluar dibantu itu enak. Nah, ini wajar kita bayar 1.000 2.000 ya. Ini preman enggak, dia jaga enggak, alasan uang keamanan itu alasan saja uang, buktinya hilang dia enggak mau ganti, tidak peduli ini dan dia enggak malu-malu tetap saja meminta uang keamanan. Itu bisa jadi di dunia, di klinik, di rumah sakit, di sekolah, tempat kursus, tempat orang jualan ya gitu, tempat orang dagang gitu, uang keamanan. Jadi tidak peduli kita itu makanan kita hilang, jualan kita hilang, tidak peduli, yang jelas uang keamanan kan gitu. Nah, kalau ini ada itu memang, artinya walaupun dia tidak kerja tapi dia dapat jatah atau minta jatah. Nah, sekarang kalau ibadah tadi yang dijanjikan Allah itu pahala nanti saatnya di akhirat akan ditukar surga, di dunia ini cuma catat amal baik itu pahala, kalau dosa itu amalan jelek itu dosa. Di akhirat pahala inilah akan dibayar, ditukar oleh Allah, ini kan dikurskan oleh Allah dengan surga. Berapa banyak, berapa tinggi derajat surganya. Walikuli derajatun mimma amilin. Ini apa bisa nanti orang yang tidak beramal terus jatah apa? Keamanan ya Allah. Aku ini jatah keamanan. Memang Allah perlu diamankan apa? Allah perlu ini apa? Backing apa? Allah perlu pelindung dari kamu apa? Mana ada? Mana mungkin Allah takut, karena takut terus akhirnya ya sudah. Berapa orang jatah preman yang mau dikasih surga ini? Jadi ada yang masuk surga karena amalannya, keimanannya, kemudian ada yang masuk surga karena jatah preman. Mana mungkin, mustahil. Jadi Anda atau kita kalau masih mempunyai pahaman bahwa masuk Islam, yang penting masuk Islam saja,
tidak beribadah, tidak kita pikirkan ibadah kita ini benar atau tidak, lain maka sama Anda seperti preman. Lain tidak kerja, lain bukan bekerja itu artinya bagi perusahaan adalah bekerja yang mendukung kegiatan usahanya itu. Lain preman tidak perlu. Itu kalau security sama seperti preman tadi, menjaga juga. Iya, ada kehadiran dia itu untuk menjaga, betul, ini mendukung, maka dia dibayar. Kalau ini tadi preman lain gitu, maka sama seperti orang masuk Islam tidak mau ibadah, sama seperti preman tadi meminta jatah. Kalau pada manusia, karena manusia itu ya karena takut, jaga perasaan atau biar aman saja gitu, ngeci balak sekolahnya, ya akhirnya biarlah keluar biaya, tidak masalah. Kalau nah, tapi apa bisa nanti kita minta jatah surga dengan tidak beramal? Kan tidak bisa. Atau beramal tidak benar, tidak akan bisa. Nah, perkasanya Allah seperti itu. Artinya seandainya nanti ada preman-preman yang minta jatah, tidak akan dikasih oleh Allah. Mau berantem, oke, berantem lainnya gitu. Siapa takut kata Allah gitu. Mau demo, oke, demo lah kamu lain. Mau demo lain. Kita demo aja. Allah tidak ngasih jatah preman, kita demo. Ayo, kita demo semua. Atau kita boykot. Silakan demo, silakan boykot. Allah tidak akan takut, tidak akan kita bisa menang. Allah Maha Perkasa. Hakim lagi mau menghukumi. Akibat dari kamu dulu tidak sesuai dengan apa instruksi, sesuai dengan petunjuk kami, tidak sesuai dengan apa yang ketentuan-ketentuan. Sudah dikasih ketentuan, sudah dikasih petunjuk, sudah dikasih hidayah, sudah dikasih ditunjuk orang yang diutus untuk menjelaskan. Kamu kok malah mengikuti yang lain, cara lain. Ini cara yang sudah benar, cara yang sudah dijamin benar, kamu tidak mau ikuti, masih mengikuti cara lain, alasan biar bagus, agar alasannya biar punya wawasan, alasannya biar ini apa, macam-macam alasan. Kamu ini apa, mau jadi blok preman apa? Jadi blok preman berhadapan dengan Allah, ini hancur kamu, kan gitu. Nah, nanti Allah menghukumi, dan Allah akan menghukumi orang-orang yang tidak mengikuti aturan, tidak masuk sistem, tidak Islam ya, dan tidak mengikuti aturan dalam Islam ini. Nah, itu nanti akan Allah hukumi. Di sisi Allah cuma dua saja. Balasan ganjaran berupa surga atau hukum Allah, dihukum seseorang itu diancam dengan neraka, itu saja. Surga atau neraka atau surga. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Agama yang diterima di sisi Allah. Di dunia ini kita saksikan banyak agama-agama. Ada yang menyebut agama apa. Ada yang menyebutnya lagi bahkan bukan agama tapi kepercayaan, keyakinan itu oleh negara-negara, termasuk negara Indonesia, negara-negara juga mengakui, silakan saja. Itu karena urusan itu tidak mengganggu negara, urusan itu tidak merugikan negara, ya silakan aja keyakinan kamu masing-masing tadi. Yang penting jangan aja berkeyakinan bahwa hidup ini bebas, hidup ini kita mau mencuri boleh kalau kepepet, gitu. Nah, itu keyakinan salah pasti oleh negara, tidak disetujui ini. Keyakinan apa itu? Mau enak sendiri kamu ini. Ini apabila ada orang menanam, kitalah yang berhak memetiknya. Keyakinan apa itu? Kalau ada yang berkeyakinan seperti itu mungkin tidak disetujui. Tapi kalau keyakinan sedang saya punya Tuhan itu, Tuhan saya adalah misalnya batu licin, ya silakan aja. Kalau kamu menganggap batu licin itu Tuhan kamu, saya menganggap Tuhan saya itu ini apa, ini hewan laut, ya silakan. Hewan laut dianggap Tuhan. Saya anggap hewan berkaki 4 atau hewan berkaki 2, hewan yang buntung, tidak punya buntut, ini silakan saja. Tidak ganggu negara, diizinkan. Tapi bagi Allah, bagi Allah, agama dengan berbagai macam-macam nama, berbagai macam-macam kepercayaan, keyakinan, aturan dan sebagainya tadi, kalau bukan Islam, ya tidak diterima. Inna dina indallah Islam. Itu dijelaskan di ayat dasar Al-Quran, ayat lain, wa may yabtaghi ghayra islami dinan fala yuqbalu minhu wa fil akhirati minal khasirin. Ini. Nanti saat-saat kita ketemu. Jadi siapa yang mencari wa may yabtaghi ghayra Islam, selain Islam, dia bukan Islam, dinan sebagai agamanya, fala yuqbalu minhu, tidak diterima darinya. Wa fil akhirati minal khasirin, dia akan jadi orang yang rugi. Nah, kan gitu. Jadi harus Islam. Adapun orang itu harus Islam, tidak ada yang mengharuskan. Allah yang mengharuskan, mereka punya hak, silakan untuk ikut Islam atau tidak. Tapi nanti di sisi Allah, Allah akan memaksa. Allah akan memaksa, menghukumi pada mereka yang tidak Islam tadi. Yang Islam akan diberi ganjaran pahala surga, yang tidak Islam Allah mengancam akan dimasukkan ke dalam neraka.
Wa man dan tidak ikhtalafa berselisih siapa allazina utul kitab, orang yang telah diberi kitab. Orang utul kitab ini umat Yahudi Nasrani. Mereka tidak berselisih illa kecuali min ba'di ma ja'ahumul ilmu. Dari ba'di setelah apa yang datang pada mereka apa ilmu sini kitab. Jadi Yahudi Nasrani kata Allah. Mereka tidak menyelisih agama Islam kecuali setelah mereka punya ilmu. Aneh itu ya. Pernyataan Allah sebetulnya aneh itu. Harusnya orang ya dulu saya salah sebelum saya tahu. Sekarang saya telah tahu, ya yang salah saya tinggalkan, saya ikut yang benar, kan gitu. Itu ini apa? Lazimnya atau ini apa? Idealnya mestinya begitu. Orang ini apa? Oh ya, itu dulu saya waktu saya belum tahu itu. Saya salah. Tapi sekarang setelah saya tahu yang benar, saya tidak ikuti lagi, kan gitu mestinya. Nah ini beda dengan Yahudi Nasrani ini. Justru mereka mengingkari lainnya, menyelisihi sini ya mengingkari, harusnya diimani ya tidak diimani, harusnya mengikuti ya tidak diikuti, itu namanya menyelisihi lainnya. Itu setelah mereka tahu ilmu lainnya. Setelah mereka tahu ilmu lainnya. Setelah dapat kitab lainnya. Setelah dapat kitab lainnya. Harusnya mereka setelah dapat kitab, setelah tahu ya justru harusnya mereka yang lebih cepat atau mereka yang lebih reaktif, lebih istilahnya tidak ketinggalan, malah duluan langsung cepat ya. Begitu Muhammad jadi Rasul itu Yahudi Nasrani mestinya berebut masuk Islam nih, sehingga orang musyrik ini bingung, kamu kan sudah beragama kok malah duluan masuk Islam? Iya lagi, gimana agama kamu lagi? Harusnya begitu. Ini enggak lagi, malah keduluan orang musyrik lagi gitu. Keduluan orang musyrik, ada yang iman sudah yang paham, ada yang sudah ini insaf lainnya gitu. Yahudi Nasrani malah belum, lain malah ketinggalan, malah nolak gitu. Masya Allah, harusnya duluan ini kan gitu. Karena ilmunya sama sebetulnya, beda nama kitab saja. Kitab sama-sama dari Allah, Tuhannya sama-sama Allah ini gitu. Bahkan agamanya pun sama-sama Islam. Nah kenapa terjadinya? Jadi walaupun ini aneh, ternyata setelah diteliti ya ada penyebabnya kan gitu. Orang setelah tahu penyebabnya wajar. Jadi tidak istilahnya heran, terus saking herannya itu ya menganga sehingga tidak bisa nutup lagi ya, tidak heran lain. Kenapa? Karena bagian karena iri bainahum di antara mereka. Jadi orang kalau sudah ada penyakit iri, walaupun saudara sendiri, walaupun keluarga sendiri, walaupun bangsa sendiri, walaupun satu partai kan gitu. Partai sama-sama satu partai karena iri walaupun kadang istri sendiri atau suami sendiri karena iri tadi, maknya kok jadi laki lah gitu. Yang lakinya bilang enak kok jadi bini lah, jadi istri lah, karena saling iri. Kita tukeran aja, kamu jadi suami, saya jadi istri. Tuker ini sharing, maka jangan saling iri ini. Karena kalau sudah iri menutupi ini gitu. Maka Nabi SAW mengatakan ayakum wal hasad, akulah kalian pada iri. Fa'inal hasad yakulan hasanah, karena iri itu, sifat iri itu menghilangkan kebaikan, menghilangkan pahala, mencukul amal. Kama yakulan nar alal hatab, seperti api yang membakar kayu bakar itu memang cocok kalau dibakar ya habis. Bahkan di hadis lain seperti membakar rumput kering, rumput basah ya habis dimakan, apalagi rumput kering cepat pahalanya habis lagi. Maka mereka tahu, walaupun ngerti, walaupun agama Islam adalah benar adanya, tapi karena iri akhirnya ini menjadi dinding pembatas ini mereka untuk menolak kebenaran agama Islam itu. Maka kita jangan dipelihara, jangan ditanamkan, ditanam jangan, dipelihara jangan, apalagi dikembangbiakkan atau diperjualbelikan. Emang narkoba ini diperjualbelikan, rasa iri tidak usah dipelihara di hati kita, tidak usah ditanamkan di hati kita, tidak usah dikembangbiakkan, tidak usah diajar-ajarkan ke orang lain. Rasa iri itu jangan, hilangkan rasa iri. Waman dan orang siapa yang mengkufuri dia biayatilah dengan ayat-ayat Allah, saya mengkufuri ayat Allah, fa innallaha, maka sungguhnya Allah sari'u, maha cepat hisabannya. Maksudnya yang mengkufuri, Allah tidak akan keliru. Yang mengkufuri kok nanti di akhirat masuk golongan atau nyelip golongan orang yang tidak mengkufuri, golongan orang iman, tidak bisa. Langsung tahu, ini tidak masuk, itu salah, itu tidak boleh, tolak ini gitu. Ini orang yang tidak benar itu ditolak, langsung ditolak. Lain tidak ada istilah dia nyelinap gitu, karena nyelinap ke golongan orang iman. Akhirnya kalau menganggap dia orang iman, tidak bisa, cepat lagi. Ibarat ini Allah yang punya
radar, Allah mempunyai ini apa, deteksi dini, ini kan. Allah mempunyai apa, alat deteksi dininya itu. Orang mau dekat-dekat saja, ini misalnya di akhirat nanti ini golongan orang iman, orang tidak iman, dia mau dekat-dekat itu titit bunyi ya, bunyi titit kan gitu, entah bunyi titit apa bunyi tutut ini kan, langsung sana bukan orang sini, sana ini diusir ini gitu. Kalau cepat ini, cepat reaksinya cepat, kalau dia nyelusup gitu sudah. Dan ada Allah istilah kecolongan ini. Ada bukan orang iman terus masuk surganya tinggi pula ini kan gitu. Kecolongan Allah. Akhirnya setelah 10 tahun kemudian baru setelah diteliti, salah, rupanya orang ini orang udah iman, ini mesti masuk neraka. Kemarin salah masuk dia ini. Salah masuk surga ini. Surga tinggi pula, ladas dia ini. Waduh, cabut. Nah, itu tidak akan terjadi. Jadi sebelum ini apa kesalahan itu terjadi ini, Allah tidak akan salah ya, dengan Allah maha cepat tadi. Cepat ini reaksinya cepat tadi. Bahkan persiapan Allah kalau nanti ada orang tidak ngaku bahwa dia salah, Allah udah siap. Tidak ada, oke, kalau tidak ngaku salah, kita cari dulu, kami minta waktu, akan kami cari bukti-buktinya. Tidak begitu. Orang nggak ngaku salah itu nanti Allah sudah nyiapkan buktinya. Nih buktinya. Nah, ini gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga. Ada lagi video pertama, video kedua, video ketiga. Saya tidak bisa nolak lagi. CCTV-nya ada, ininya ada, saksinya ada, ini ada. Wah, tidak bisa nolak lagi. Begitu juga orang berbuat kebaikan pun ada videonya. Mungkin seandainya, kalau tadi yang beramal jelek ya, nanti akan ada yang protes, masuk akal kayaknya. Orang yang beramal jelek atau bukan orang iman, orang yang tidak dijanjikan surga, yang diancam masuk neraka, terus dia protes. Terus apa buktinya kalau memang saya tidak iman? Saya sekarang buktinya saya mengaku orang iman. Nah, Allah dengan sudah penyiapan di dini tadi, sudah ada malaikat mencatat, sudah apa ini, nanti dengan cepat membuktikan ini buktinya bahwa kamu bukan orang iman. Nah, tidak menutup kemungkinan juga karena Allah menceritakan bahwa orang iman juga amalan disaksikan, amalannya itu ada saksi-saksinya, juga akan ada bukti-bukti videonya papanya ini nanti, juga tidak akan menutup kemungkinan kalau seandainya nanti ada yang protes. Jadi nanti bisa jadi ada yang protes, wah itu Mas Ali ini ya nggak bisa masuk surga, kenapa? Ya ini menurut kami orang sekampung ini dikumpulkan orang sekampung, dia itu bukan orang iman, dia itu orang udah iman, dia itu dulu udah ibadah, dia gini. Nah, barangkali Allah juga sudah siap begitu ada orang iman gitu ya, orang iman yang diprotes oleh orang sebagian satu atau dua atau termasuklah yang dalam hadis diceritakan anaknya sekalipun atau istrinya pun atau siapapun, kalau dia protes, kenapa ini dia masuk surga, kenapa memangnya dia kan orang iman ini, iya memang, tapi saya ini istrinya, saya lebih tahu dengan dia ini. Jadi gimana dia tidak pantas masuk surga gini. Nah, oleh Allah disiapkan seret ini kan, ini apa dokumennya seret setinggi langit. Gitu. Disiapkan videonya seret ini banyak ini. Nah, tidak, ternyata ibu salah, ibu menuduh mantan suami atau menuduh suami suami kamu ini orang tidak berhak surga, ternyata setelah dia datanya dia berhak surga. Jadi minta maaf, salah, kamu tidak tuntutan kamu tidak dikabulkan, ditolak demi hukum. Gitu. Bahkan kamu akan dituntut balik. Gitu. Dituntut balik akhirnya ini mencemarkan nama baik ini, akhirnya dimasukkan ke neraka. Jadi bisa jadi gitu. Jadi orang beramal jelek ada catatan, ada saksinya, supaya nanti kalau dia tidak ngakui ada bukti. Begitu juga nanti orang yang beramal baik, ini bukan untuk orang yang beramal baik ini, biasanya ada yang iri, keluarganya, orang lain, tetangganya atau golongan lain yang iri, dia itu kami lihat tuh sama aja dengan kami, pagi dia sarapan, kami sarapan, siang dia makan siang, kami juga makan siang, malam juga dia makan, kami makan, dia kerja sama-sama ASN, sama-sama penganggurannya, dia pengangguran, saya pengangguran, ini dia itu ini apa, dia itu banyak di rumah, banyak tidur, saya juga banyak tidur, kenapa dia masuk surga, saya tidak. Gitu. Kan ada yang protes, ini Pak, ini buktinya, ini seret ini ya, ternyata dia ini walaupun banyak tidur, dia banyak ibadah, ada ibadahnya, walaupun dia pengangguran ya dia ibadah lah ini, walaupun dia ini ini terus ibadahnya benar lah ini, walaupun dia ini bukan pegawai negeri lah ini kan, dia ini ibadahnya, yang penting ibadahnya nih Pak. Sedangkan Bapak kita lihat thread, nah ini kan ada videonya, ada buktinya, Bapak itu yang nganggur nian tapi tidak ibadah lah ini. Bapak ini tidak ibadah, ini yang masalahnya, Bapak tidak ibadah. Oh itu ya, iya lah ini, sudah silakan pulang. Dia tuntut balik, kasihan. Ya, sudah dia tuntutan dia masuk neraka,
ada yang nuntut dia neraka lagi sehingga neraka lebih berat. Nggak usah, saya nggak nuntut. Gitu. Jadi gitu, kesian kan gitu. Tidak dituntut aja kamu sudah neraka ini, apalagi ada yang nuntut. Jadi yang ahli surga ini dituntut orang itu ya Allah melakukan pembelaan kan gitu. Jadi kalau ada yang protes, wah istilah di dunia sekarang itu KKN. Jadi istilah itu ada KKN. Kalau di dunia ini kan ada KKN, kerja ada orang yang tidak ikut tes atau nilainya tidak sesuai atau nilainya rendah kok malah masuk, yang memenuhi syarat malah tidak masuk, istilahnya KKN. Ini orang yang sebenarnya tidak memenuhi syarat masuk surga malah masuk surga oleh Allah. Mungkin nanti ada yang protes, itu orang itu kayak tidak memenuhi syarat, itu orang itu kok ini apa kok bisa masuk surga itu, dari mana cerita yang bisa masuk surga itu? Ini kayak biasa-biasa aja orangnya itu. Ini ganteng enggak kan gitu. Istri cuma satu kan gitu. Anaknya tidak banyak lain dia kan, tidak punya perusahaan dia kan. Dia tidak punya ini apa bisnis lain kan gitu. Penghasilannya sedikit, banyak utangnya lain. Kok masuk surga dari mana ceritanya kan? Jadi orang protes nih. Nanti begitu ya, sama orang yang dituduh KKN, kok itu masuk surga ini KKN, mesti ini Allah ini KKN ini. Akhirnya dia oleh-oleh dibukakan tadi. Ini oleh Allah ngalahin malaikat, urus itu. Cekkan dulu ini, tunjukkan di depan mukanya, setelkan videonya. Setelkan ya memang dia ini seperti yang kamu sebutnya betul, tapi itu tadi catatan intinya adalah dia adalah selama hidup adalah beribadah dan ibadahnya benar kan gitu, sesuai ketentuan agama Islam, Quran, hadis ini. Nah, maka ya yang kamu tuduhkan bahwa dia tidak berat tadi salah. Adapun tidak kaya, istri cuma satu, tidak punya usaha, itu memang tidak ada jadi syarat. Mana ada orang masuk surga harus dia punya perusahaan. Kalau masuk surga itu harus punya perusahaan sendiri, harus ini apa jabatannya direktur lah ini, harus ini punya tabungan lah ini di bank, harus punya ATM lah ini, harus punya kartu kredit. Nah, kamu tidak punya kartu kredit lah ini, ya tidak jadi harus. Itu kalau punya kartu kredit apa-apa itu ya kita kalau mau kredit apa-apa itu nah ya jadi syarat itu. Ini mau kredit apa-apa pakai kartu kredit, rekening bank segala macam itu. Nah ini kan masuk surga tidak ada syarat kartu kredit tidak ada ini. ATM tidak harus lah ini, tidak punya ATM tidak masalah lah. Nah ini jadi seperti itu. Jadi orang yang tidak paham macam-macam nanti di sisi Allah itu loh. Dia sibuk mau dimasukkan neraka, masih sibuk-sibuknya ngurusi orang ahli surga itu karena dia iri tadi. Guys, astagfirullahaladzim lah ini. Fain hajuka, fain maka jika hajuka lain membantah padamu Muhammad lain, membantah mereka padamu Muhammad lain. Maksudnya itu kalau mereka diajak masuk Islam terus tidak mau, diajak masuk Islam tidak mau. Pengertian masuk Islam ini tadi ya, alhamdulillah saya sudah masuk Islam. Tidak sesederhana itu lainnya gitu. Ini orang membantah, alhamdulillah saya tidak bantah. Ini itu pemahaman selanjutnya adalah tidak membantah ini ya. Diajak masuk terus masuk, setelah masuk tuh nurut. Diajak masuk. Nah, ini banyak orang masuk aja belum nih kan. Tidak mau masuk, bantah. Nah, kamu memang udah masuk tapi tidak nurut di dalam ini. Banyak pola tingkah ini. Di dalam udah masuk dibikin atau ini apa? Jadi biang kerok, jadi suka bikin ribut, jadi biang kerusuhan segala macam, suka ngerusak apa-apa. Itu namanya bantah juga. Mau masuk sini harus yang nurut-nurut kan gitu. Nah, ini jadi gitu. Jika mereka membantah pada Muhammad, ini maksudnya tidak mau masuk Islam atau sudah mau masuk Islam tapi tidak mau melaksanakan kewajiban sebagai Islam, itu bantai namanya. Yang penting kan saya sudah masuk Islam, ya salah, kamu tidak boleh gitu, kamu tidak boleh bantah. Setelah masuk Islam ini justru adanya kewajiban. Orang kalau belum Islam malah tidak ada kewajiban sholat, tidak ada kewajiban puasa, tidak ada kewajiban zakat, tidak ada kewajiban sedekah segala macam apa tidak ada. Lainnya apa perintah-perintah agama ini tidak ada pada mereka, cuma disuruh masuk aja gitu. Jadi kalau cuma masuk aja itu adalah perintah Allah kepada orang-orang yang belum Islam. Kalau ada orang belum Islam ya dia tidak disuruh sholat, mana ada? Wahai manusia sholatlah, tidak ada. Nah ini kalau belum Islam perintahnya cuma satu, masuk Islam. Jadi kalau cuma perintah masuk Islam itu untuk orang yang belum Islam. Kalau kamu sudah Islam ada perintah berikutnya, kalian gitu. Setelah ada Islam ada perintah berikutnya, jadi kita harus beribadah, lain gitu. Ya, kalau kamu sudah masuk tidak mau ibadah berarti bantah. Mereka membantah kufur berarti karena membantahnya itu tidak mau masuk Islam. Sedangkan kamu membantahnya ini ya sudah mau Islam tapi tidak mau taat, tidak mau mengerjakan perintah Allah. Berarti kamu juga membantah. Nah untuk orang yang membantah itu fakul maka katakanlah Muhammad omong yang seperti itu.
Aslam tu aku menyerah, aku Islam, menyerahkan wajahku lillah pada Allah. Waman ittaba'ani, dan orang yang mengikuti padaku. Kalau kamu bantah maksudnya terserah, silakan. Lah ini kamu tak mau Islam ya silakan, kamu masuk Islam tapi tidak mau nurut ya silakan. Tapi saya, lah ini bahwa saya adalah menyerah, saya termasuk orang Islam yang menyerahkan diri saya. Lah ini maksudnya wajah diri saya semuanya kepada Allah. Begitu juga orang-orang yang mengikuti saya. Sedangkan kamu berarti Islam tapi tidak mengikuti Rasul, Islam tapi tidak mengikuti Muhammad cara beribadahnya, berarti kamu tidak mengikuti saya. Kamu bukan orang yang mengikuti saya berarti. Nah ini kan. Jadi kamu termasuk orang yang membantah. Nah ini. Kalau yang sana itu ya tidak mau masuk, ini yang membantah tidak mau masuk. Sedangkan kamu mau masuk tapi tidak mengikuti saya. Nah ini itu tidak bisa. Saya aja menyerahkan diri saya pada Allah, dan orang yang mengikuti saya juga gitu. Orang yang mengikuti saya juga menyerahkan diri pada Allah. Artinya mau ibadah menyembah Allah. Kalau kamu tidak mau, sudah masuk Islam saja tidak, tapi membantah. Wa qulan katakan Muhammad lil ladzina utul kitab, pada orang yang diberi kitab. Nah ini. Wal ummiyin, orang yang bodoh. Nah ini. Alkitab ya orang yang sudah golongan yang sudah pernah mendapat kitab sebelumnya. Nah ini secara zaman ya sama seperti kita ya, termasuk orang yang ya belum ngerti apa-apa dengan kitab. Mereka sebelumnya belum ngerti apa-apa dengan kitab juga. Kebetulan saja mereka melanjutkan generasi, di mana generasi yang sebelum mereka itu adalah generasi yang telah mempelajari kitab, generasi yang telah mengikuti kitab, yang telah mengikuti para rasul-rasul sebelumnya. Sedangkan kita memang belum. Zaman Muhammad ini saja kita baru mengikuti kitab Quran aja yang baru kita ikuti. Sedangkan mereka sudah mengikuti kitab sebelumnya atau rasul sebelumnya. Dan pada orang bodoh yang belum mengerti agama masuk orang yang musyrik. Ini kata Quraisy itu. Nah katakan pada ahli kitab maupun Yahudi Nasrani maupun orang musyrik, orang yang bodoh-bodoh tidak mengerti kitab itu. Aslam tuh, apakah kalian mau Islam? Fa'in aslamu, maka jika kalian itu Islam, kalau kamu mau Islam, mau Islam dan mengikuti tata cara setelah jadi orang Islam ini, faqadih tada, maka sungguh kalian telah mendapat petunjuk. Jadi kalau cuman kalau tidak mau masuk, apalagi masuk aja tidak lain. Setelah masuk tapi tidak goyang, tidak gerak ini, tidak beramal, ini tidak enak lain ya. Ya itu ya salah. Berarti kamu belum dapat petunjuk, belum dapat hidayah. Jadi orang yang kalau dapat hidayah itu adalah diajak masuk, dia masuk, setelah masuk dia banyak action. Ini gitu, banyak action. Actionnya itu adalah mengikuti Allah Rasul, mengikuti kitab Quran hadis. Itu actionnya. Lain. Jadi tidak hanya masuk tapi dia gerak lain. Atau orang yang senangnya goyang itu tidak hanya masuk tapi goyang lain gitu. Perlu goyangnya ini penting. Dia ada gerak-geriknya lain. Masuk Islam tapi dia ya ada aktivitas, ada kegiatan keislaman atau ibadahnya kepada Allah. Berarti kalian dapat hidayah kalau mau masuk dan mau mengikuti gerak-geriknya orang Islam ini. Tapi wain, dan jika tawala berpaling kalian, fa innama, maka sesungguhnya alaika berat atas alaika bukan berat, wajib atas Muhammad al-bala, menyampaikan. Muhammad kalau mereka tidak mau, it's okay, tidak masalah Muhammad. Tidak masalah bagimu karena kamu kewajibannya cuma menyampaikan. Kalau mereka ini tidak mau ngikuti terus mereka masuk neraka, kamu tidak disalahkan Muhammad. Kalau Muhammad disalahkan, wah banyak nanti Muhammad mendapat tuntutan. Orang yang tidak masuk Islam itu semua nanti dituntut kepada Muhammad. Ini setiap ada yang masuk neraka, Muhammad itu kenapa ini orang yang masuk neraka? Kenapa orang ini tidak masuk Islam? Muhammad kamu salah, tuntutan pertama sampai ribuan miliaran orang yang masuk neraka. Muhammad tidak akan tuntut karena dia kewajibannya hanya menyampaikan. Yang berarti sudah disampaikan, orang tidak mau itu urusan mereka sendiri. Allah, dan adapun Allah, kenapa Allah al-basiru, maha melihat bil ibad, dengan hamba-hambanya, dan Allah bisa melihat, maha melihat, dan tidak ada orang yang menyelimurkan pandangan, tidak ada orang yang menutupi pandangan Allah. Pasti Allah benar-benar memahami, mengetahui siapa yang betul-betul Islam, siapa yang masuk Islam, siapa yang melaksanakan kewajibannya setelah jadi Islam. Nah ini begitu juga siapa yang tidak masuk Islam, atau siapa yang masuk Islam tapi cuma masuk saja diem aja, masuk ngedem aja, masuk diem aja, tidak banyak urusan. Dan ini apa, tidak melaksanakan kewajibannya. Nah ini Allah juga maha melihat. Nah ini maka semua akan dibalas sesuai dengan apa yang Allah lihat. Ini maka balasnya tidak lain adalah dimasukkan surga atau dimasukkan ke dalam neraka. Kiranya demikian saja yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Saya ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatian kami syukur alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.